Halo, selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Hendy bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua di kesempatan hari ini yang sangat baik. Saya bisa berbagi lagi kembali dalam seri renungan tiga pendakian, praktikos, teoretikos, dan gnostikos. Kita akan lanjutkan pelajaran kita atau renungan kita pada siang hari ini. Kita akan belajar satu renungan tentang praktikos bagi kita di saat kita sedang menghadapi situasi yang sulit atau yang tidak menentu seperti sekarang ini. Nah, teman-teman semua, hari ini saya akan membagikan satu artikel atau satu renungan, kemudian saya akan lanjutkan dengan beberapa kevalea atau kutipan-kutipan singkat dari Bapak Padang Gurun atau yang sifatnya masih praktikos bagi kita atau latihan-latihan disiplin rohani yang baik bagi kita yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman semua, saya akan memulai dari satu perenungan yang saya ambil dari Theo van der Reclus. Ya. Suatu kali ada para rombongan murid Tuhan Yesus menyeberangi danau. Mereka naik perahu bersama dengan Tuhan Yesus. Namun di saat mereka menyeberang tersebut, Tuhan kita tuh sedang tidur. Tetapi badai pun muncul dan semua murid ketakutan. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan karenanya tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini juga terjadi dalam perjalanan hidup duniawi dan spiritual kita. Selalu ada badai, ada derita, ada kesengsaraan yang muncul. Kita biasanya menjadi khawatir sampai melumpuhkan hidup kita dan kita berpikir bahwa ini adalah hal yang manusiawi. Tetapi Tuhan mengirimkan kita pelajaran yang lain. Ya. Tuhan mengatakan dalam Matius 8 ayat 26, "Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya." Matius 8 ayat 26. Para murid ada di tengah situasi laut yang sangat kencang, badai yang sangat kencang. Lalu mereka mulai panik. Itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi Tuhan di sini tidak berhenti. Dia memberitahu para murid satu pelajaran. Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Kita juga tidak mungkin tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi memang. Tetapi apapun yang terjadi, pertahankan satu ketenangan yang bijaksana untuk menghadapinya. Pertama dan terutama, lihat apa yang Tuhan inginkan dari kita. Dan serahkan dengan kerendahan hati ke tangan kuatnya. Jangan terburu-buru, khawatir, takut, jangan menjadi hingar-bingar. Bahwa Tuhan menyertai kita. Tapi tersungkurlah di bawah kakinya dalam doa. Nah, ini kata Theo van. Ya, ketika kita menghadapi situasi yang panik atau satu situasi yang tidak menyenangkan bagi kita seperti ketakutan yang dihadapi oleh para murid Yesus di tengah laut, ya. Theo van mengatakan, angkatlah iman kita bahwa Tuhan menyertai kita, pakai iman yang Tuhan berikan, tapi tersungkurlah di bawah kakinya di dalam doa. Panjatkanlah dengan
tangisan dalam doa, katakan aku binasa. Tetapi dari hati yang paling dalam kita berseru, Tuhan, jika Engkau menghendaki, Engkau dapat melakukan semua hal yang melampaui semua akal pikiran dan kekuatanku. Tapi Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Percayalah, ini adalah cara kita selamat dari prahara yang akan muncul dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara semua, memang dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari masalah. Tapi Tuhan mengatakan, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang beriman. Ada satu perkataan yang menarik dari ibu padang gurun yang bernama Sinletika. Kalau ibu padang gurun biasanya kita akan panggil dia Ama Sinletika. Ama Sinletika ini berkata seperti ini. Banyak tipu muslihat iblis, jika dia tidak mampu mengganggu jiwa kita melalui kemiskinan, dia akan memakai kekayaan sebagai daya tarik. Jika dia belum mencapai kemenangan dengan penghinaan dan aib, maka dia akan memakai pujian dan kemuliaan untuk kita jatuh. Lihat tipu daya iblis ini, kata Sinletika. Dia akan mengganggu kita dengan kemiskinan, tapi jika gagal dia akan mengganggu dengan kekayaan. Dia akan mengganggu kita dengan penghinaan, dengan aib, tapi dia juga akan memakai pujian atau kemuliaan untuk membuat kita jatuh dalam kesombongan. Selain itu, Sinletika juga berkata, dia juga akan mengganggu kesehatan kita. Dia akan memakai penyakit untuk mengganggu hidup kita. Ketika dia tidak menang melalui rayuan kesenangan duniawi, maka dia akan mencoba dengan penderitaan dan kecelakaan atau bencana yang tidak disengaja oleh kita. Jadi iblis bisa memakai apa saja untuk mengganggu atau menjatuhkan, membuat kita itu kehilangan iman, kehilangan doa Tuhan. Dia bisa memakai berbagai macam kesenangan duniawi, tapi dia juga macam penderitaan penyakit. Dia akan memakai segala macam cara, seperti angin dan topan yang tidak pernah berhenti menyapu lautan. Dia akan terus mengganggu hati yang lemah dan takut dalam cinta kita kepada Tuhan. Dia akan menghancurkan tubuh dengan demam yang sangat kejam atau penyakit yang sangat kejam, tapi membuat kita haus yang tak tertahankan. Jika kita menjadi orang berdosa, kita mengalami semua hal ini. Jika kita jatuh dalam dosa tertentu, kita akan mengalami hal-hal seperti itu dari iblis. Namun ingatkanlah dirimu pada hukum yang akan datang, kata Sinletika. Api kekal dan penderitaan yang ditimbulkan oleh keadilan. Dan jangan berkecil hati sekarang. Bersukacitalah karena Tuhan mengunjungi kita dan menjaga perkataan yang diberkati ini di bibirmu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ini adalah ungkapan dari Mazmur, ya, sang pemazmur di dalam Mazmur 118 ayat yang 18. Tuhan keras, tetapi Dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Sinletika melanjutkan, kamu adalah besi, tetapi api membakar karat darimu. Ya, kamu adalah besi, tetapi api akan membakar karat darimu. Jika kita benar dan jatuh dalam dosa, maka kita akan diberi kekuatan demi kekuatan, seperti besi yang dibakar itu. Jika kita benar dan jatuh dalam dosa, maka kita akan diberi pertolongan dari Tuhan. Apakah kamu emas? Kita akan melewatkan api yang memurnikan itu. Jadi, untuk menjadi emas yang dibakar itu, kita tidak pernah bisa lepas dari api yang memurnikan itu. Apakah kamu telah diberi duri dalam daging? Seperti dalam 2 Korintus 12 ayat 1.
Bersukacitalah dan lihat siapa lagi yang diperlakukan seperti itu. Ini merupakan satu kehormatan bagi kita untuk mengalami penderitaan yang sama seperti Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, Sinletika melanjutkan, apakah kamu mengalami sakit? Apakah kamu dihajar oleh kedinginan? Memang, Alkitab mengatakan, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Dalam Mazmur 66 ayat 12. Ya, Sinletika mengutip, kita adalah orang-orang yang telah menempuh api dan air. Ya, tetapi Tuhan mengeluarkan kita sehingga kita bebas. Bukankah kita besi? Bukankah kita emas? Bukankah selalu ada duri dalam daging? Tetapi bahwa ada Tuhan yang tidak pernah menyerahkan kita kepada maut. Kita melewati halangan atau rintangan penderitaan pertama. Sinletika mengatakan, harapkan yang kedua lagi. Sebab kata-kata Allah itu demikian. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah. Kiranya melindungi aku. Nah, dalam Mazmur 69 ayat 30. Nah, kalau kita baca dalam Mazmur 23. Ada gembala yang baik yang menuntun kita ke padang rumput yang berumput hijau. Dia mengenyangkan kita, dia menggembalakan kita, dia menuntun kita dengan gada dan tongkatnya. Tetapi seringkali kita lupa bahwa yang disebut dengan gada dan tongkat itu adalah arahan, disiplin dari Tuhan. Seperti seorang gembala yang memakai tongkat atau kayu untuk menghalau domba-domba itu selama di padang rumput. Nah, begitu juga dengan Allah kita yang adalah gembala kita, memakai gada dan tongkat, memakai arahan, memakai disiplin untuk kita. Termasuk ketika kita tersesat atau jatuh di dalam dosa, maka Tuhan itu akan kembali memakai gada dan tongkat untuk mendisiplin hidup kita. Berbagai macam cara, bisa melalui penderitaan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Nah, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ya, Tuhan di situ mengatakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak, akan ada banyak cobaan, tetapi kita lihat bahwa Tuhan sendiri mengatakan Dia tidak akan menyerahkan kita kepada maut. Karena kita tahu Tuhan kita adalah gembala yang baik, yang selalu memegang gada dan tongkatnya, yang akan merawat dan mengarahkan kita, mendisiplin hidup kita. Nah, teman-teman, saya lanjutkan lagi. Sinletika mengatakan, dengan penderitaan dan kesakitan ini, kamu akan dibuat sempurna, kata Sinletika. Karena Allah berkata, Tuhan mendengarkan aku ketika aku berseru kepadanya. Mazmur 4 ayat yang keempat. Jadi, buka mulutmu lah lebih lebar untuk diajar oleh latihan-latihan jiwa ini. Melihat bahwa kita ada di bawah pengawasan musuh kita, yaitu si iblis. Ini kata Sinletika kepada kita. Apa kefaleia yang kita bisa pelajari di sini? Nah, satu kutipan dari Mazmur yang sangat menguatkan saya dan semoga juga menguatkan kita. Di sini dikatakan di dalam Mazmur 69 ayat 30, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Nah, ini bisa menjadi satu kefaleia untuk kita hafalkan, ya, untuk kita coba renungkan dan kita lihat, ya, evaluasi di dalam hidup kita. Juga dikatakan di dalam Mazmur 118 ayat 18, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ya. Nah, ini juga satu kefaleia yang dikutip oleh Sinletika untuk memberikan arahannya kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, kita lanjutkan beberapa
praktikos atau kefaleia yang akan saya bagikan hari ini, saya ambil dari perkataan Bapak Padang Gurun atau bahasa Yunaninya itu adalah apotemata patrum, ya, apotemata patrum. Salah satunya adalah berkata begini, satu saat Bapak Agaton, ya, atau Aba Agaton itu berkata, menurut pendapat saya, tidak ada pekerjaan lain yang lebih sulit seperti doa kepada Allah. Setiap kali seseorang ingin berdoa, musuh spiritual kita akan datang dan mengacaukan doa kita untuk membelokkan kita dari doa. Sebab itu, kerja doa adalah peperangan sampai napas terakhir kita. Nah, saudara-saudara, jika dikaitkan tadi dengan masalah mengapa kamu takut, hai kamu yang tidak beriman, ya. Nah, jika kita kaitkan dengan apa yang terjadi dengan situasi para murid, ya, Tuhan Yesus ada di dalam perahu, dia sedang tertidur, ya. Tetapi para murid tidak bisa melihat dengan mata spiritual kita bahwa ada permohonan, ada Yesus di situ, ada permohonan yang bisa kita panjatkan, ada doa yang kita bisa panjatkan kepada Dia. Tetapi kita tidak bisa melakukan. Kenapa? Kata Bapak Agaton itu selalu ada peperangan, selalu ada halangan, dia katakan. Selalu ada masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga ini membutakan mata spiritual kita. Yang kita tidak lagi bisa melihat bahwa Allah lebih besar daripada segala apa yang kita hadapi. Tetapi yang kita lihat itu justru dengan mata jasmani kita yang mengatakan bahwa masalahku lebih besar daripada Allahku yang lebih besar. Ya, sebab itu kata Bapak Agaton, ya, tidak ada pekerjaan lain yang lebih sulit seperti berdoa kepada Allah. Sebab apa? Memang berdoa itu selalu ada musuh spiritual yang akan mengacaukan kita. Sebab itu doa itu adalah peperangan sampai napas terakhir kita. Jadi saudara-saudara, gimana kita punya satu kehidupan doa itu adalah satu peperangan, dan satu kehidupan doa ini sebetulnya adalah bagaimana kita punya mata spiritual yang sering saya sebut sebagai nus itu untuk mengenal Dia, ya, sehingga lewat pengenalan Dia akan memberikan kita kekuatan, anugerah untuk kita supaya kita itu bisa mengatasi segala macam tantangan, godaan, bahkan juga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak pernah mengalami masalah, tetapi Dia memberikan kita pengharapan bahwa Dia akan menyertai kita dan Dia akan selalu mendidik kita dengan gada dan tongkat itu. Kemudian saya lanjutkan lagi, Bapak Agaton berkata lagi, saya tidak pernah membiarkan diri saya tidur sementara saya masih merasakan dendam terhadap seseorang. Dan sejauh yang saya bisa, saya tidak pernah membiarkan orang lain tidur selama mereka masih merasakan dendam terhadap saya. Nah, ini salah satu kefaleia dari Agaton yang sangat baik, ya. Jadi dia tidak pernah membiarkan dirinya sebelum matahari terbenam itu, dia tidak akan menyakiti atau menyimpan dendam terhadap orang lain. Nah, ini salah satu prinsip hidup yang kita juga harus jalani, ya, hal-hal yang praktis. Selesaikan semua masalah kita sebelum matahari terbenam. Apakah kita konflik atau kita marah terhadap seseorang, jangan dibiarkan kelamaan, ya. Karena apa? Hal-hal seperti itulah yang menghalangi kita untuk bisa berdoa kepada Allah. Ya, jika kita masih menyimpan dendam, kebencian, maka itu menjadi penghalang kita, ya, selama kita menjalankan satu kehidupan yang mau berdoa kepada Tuhan. Saya lanjutkan lagi ke kefaleia yang lain. Bapak Poimon, salah satu Bapak Padang Gurun yang bernama Poimon, sering mengatakan bahwa kejahatan tidak pernah bisa mengatasi kejahatan. Manusia dapat saling melukai. Apapun pekerjaan baik yang dilakukan seseorang akan menghasilkan kesuksesan jika dilakukan dengan ketekunan. Jadi jika ada yang bertindak jahat terhadap Anda, berbuat baik kepada mereka sebagai gantinya. Karena dengan cara ini Anda akan memadamkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini adalah satu kefaleia yang sungguh bijaksana, ya, dari Poimon.
bahwa kita tidak bisa mengatasi kejahatan dengan kejahatan. Yang ada manusia itu hanya ada saling melukai. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, ya, kita harus lakukan dengan satu dasar penuh kasih kepada Allah. Kemudian berikutnya satu perkataan dari Bapak Padang Gurun yang lain. Ada seorang datang kepada Bapak Siseos, ya, lalu berkata begini, apa harus saya lakukan, Bapak, ketika aku telah jatuh dalam dosa? Lalu Bapak Siseos itu menjawab, bangun lagi. Bangun lagi. Lalu biarawan itu kembali tak lama setelah itu dan berkata, apa yang harus saya lakukan sekarang karena saya telah jatuh lagi dalam dosa? Lalu Bapak Siseos berkata kepadanya, bangun lagi. Jangan pernah berhenti. Bangun lagi. Jangan pernah berhenti. Nah, ini satu perkataan yang menarik ya. Dia berkata bahwa kita bukanlah orang yang sempurna, tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, ya, Bapak Siseos mengatakan bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Tetapi kita mesti ingat tadi bahwa Tuhan mendidik kita itu ada tingkatannya ya. Dalam Ibrani tadi dikatakan bahwa Tuhan mendidik kita, memberi kita didikannya yang lembut. Lalu kadang Tuhan tidur. Artinya Tuhan membiarkan kita. Apakah kita bisa melewati didikan itu dengan baik? Apakah kita mendengar didikannya? Apakah kita sungguh-sungguh serius dengan didikannya? Lalu yang kedua, jika kita jatuh lagi, ya kita bangun lagi. Masuk ke tahap yang kedua yang disebut namanya teguran. Teguran dari Allah. Nah, teguran ini akan keras. Hai kamu, orang yang tidak beriman. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Nah, ini adalah satu teguran yang akan keras kepada kita. Nah, jika kita gagal lagi, kata Siseos, bangun lagi. Akan masuk yang ketiga. Yaitu, bukan lagi teguran, tetapi hajaran. Atau, didikan yang lebih keras lagi. Nah, pada kata pemazmur, gada dan tongkat. Jadi Tuhan akan menghajar kita sesuai dengan tingkat pertumbuhan iman kita. Ya, kalau kita dalam baca Mazmur 23 ayat 4, Agustinus mengatakan bahwa gada dan tongkat itu akan diberikan sesuai dengan pertumbuhan dari domba itu. Nah, sesuai dengan pertumbuhan iman kita. Kita adalah domba-domba dengan tingkat pertumbuhan iman tertentu. Tuhan akan menghajar kita dengan gada dan tongkat yang sesuai dengan ukuran kita. Tetapi gada dan tongkat itu kalau kita gagal melewati didikan dan teguran, nah kita akan kena gada dan tongkat itu, akan kena hajaran itu. Tetapi itu baik ya, supaya kita terus bisa bangun lagi dan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Kemudian jika kita gagal lagi, maka ada level yang keempat, yaitu Tuhan akan mencampuk kita. Dan ini adalah satu hukuman yang Tuhan akan pakai. Ya, ada satu seperti kata Rasul Paulus, duri di dalam daging. Ya, nah tadi bukankah kita emas, bukankah kita perak, bukankah kita domba, bukankah kita emas tadi atau besi? Nah, itu maka harus dipanaskan. Ya. Nah, saudara-saudara, campukan itu seperti kita itu mengalami apa yang dialami oleh para rasul, ya. Ada duri dalam daging, ada penderitaan yang luar biasa yang kita boleh alami gitu. Tetapi kata sinetika ini adalah satu privilege, satu hal yang baik buat kita. Satu kemuliaan, bahkan kita bisa mengalami satu penderitaan. Tetapi ingat saudara-saudara, kata Rasul Petrus, kita menderita janganlah, lebih baik jangan karena dosa kita. Oleh sebab itu ketika Tuhan sudah menegur, mendidik, menegur dan menghajar kita, maka sebaiknya kita terus bertobat gitu ya. Jadi ada satu pertobatan yang sungguh-sungguh. Kata salah satu Bapak Padang Gurun yang bernama Mark the Ascetics, ya, salah satu dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah
dosa yang kita sengaja lakukan tanpa pertobatan. Ya, jika tidak ada pertobatan, maka itu adalah satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. Begitu kata Mark the Ascetic. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita jangan sampai ya dihajar oleh Tuhan dengan satu penderitaan yang berat gitu. Tetapi jika itu terjadi, kita bangun lagi, kita sadar, ya kita mau menunjukkan satu pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga dosa-dosa kita diampuni. Tetapi ada satu hal yang privilege yang juga luar biasa, ya kita boleh alami walaupun kita bisa mengalami duri dalam daging atau satu penderitaan, tetapi ini adalah satu, kata Rasul Paulus, ini adalah satu privilege kita boleh melengkapi penderitaan di dalam Kristus. Ya. Nah, kita bisa menderita memang karena dosa kita, tapi kita juga bisa menderita karena kita memang hidup di dalam kebenaran. Dan kalau kita menderita karena kebenaran, itu adalah satu privilege yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan lagi. Ya, ada satu perkataan lain lagi dari ucapan dari para bapak padang gurun di Mesir. Ya, ada salah seorang biarawan bertanya kepada salah satu bapak padang gurun, meminta nasihat tentang kehidupan spiritual. Dan dia berkata, lakukan pertempuran dengan penuh semangat. Namun biarawan itu menjawab, tapi pikiranku terus-menerus menindasku. Dan penatua itu berkata kepadanya, Alkitab berkata, panggil aku di hari kesusahanmu, dan aku akan membebaskan Anda, dan kemudian Anda akan memberkati namaku. Yang diambil dalam Mazmur 49 ayat 15. Jadi jelas, panggillah Tuhan untuk membebaskan kita dari penindasan pikiran. Nah, saudara-saudara, ketika kita menghadapi satu pergumulan dalam kehidupan kita, ya, apakah itu dosa-dosa kita atau tantangan hidup yang berat, ya, ingatlah kefala ini, panggillah aku di hari kesusahanmu, dan aku akan membebaskan kamu, dan kamu akan memberkati namaku. Nah, ini adalah satu mazmur yang baik yang kita perlu hafalkan, ya. Mazmur 49 ayat 15. Panggil aku di hari kesusahanmu, dan aku akan membebaskan Anda, kamu, dan kemudian kamu akan memberkati namaku. Nah, saudara-saudara, ucapan dari atau perkataan dari Bapak Padang Gurun yang lain begini. Jadikan itu sebagai pelajaran Anda untuk mendapatkan perspektif yang panjang atas banyak pikiran Anda. Ya, artinya apapun yang kita pikirkan, kita gumulkan, ya, jadikan itu satu pelajaran buat kita untuk mendapatkan perspektif yang lebih panjang dari atas banyak pikiran kita. Kemudian dia melanjutkan, dia berkata, ketika kita berjalan menurut kehendak sendiri, kita menjadi terbiasa, ya. Kita selalu akan mencari jalan yang mudah. Semua ini akan mengarah kita pada satu kehidupan yang terlepas dari Allah. Tetapi ketika kita memilih jalan kasih, ketenangan, dan kontemplasi kehidupan batin, maka itu akan membersihkan hati kita. Begitu kata salah satu Bapak Padang Gurun. Kemudian, jangan pernah meremehkan siapapun. Anda tidak tahu apakah roh Allah lebih suka tinggal di dalam Anda atau di dalam mereka. Ya, jangan pernah meremehkan siapapun. Sebab kita tidak tahu apakah roh Allah itu lebih suka tinggal di dalam diri kita atau di dalam mereka. Kemudian, inilah 7 aturan bagi seorang biarawan. Pertama-tama, seperti yang dia katakan oleh Alkitab, kasihanilah Allah dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini dalam Matius 22 ayat 37, ya, atau Ulangan 6 ayat yang kelima. Nah, kemudian kasihi sesama manusia seperti Anda mengasihi diri sendiri. Berpuasa dari semua kejahatan, jangan pernah menghakimi siapapun untuk alasan apapun.
Jangan pernah melakukan kejahatan pada siapapun. Disiplinkan diri Anda dan bersihkan diri Anda sendiri dari kejahatan duniawi dan spiritual. Kembangkan hati yang rendah hati dan lembut. Jika Anda bisa melakukan semua hal ini dan hanya melihat kesalahanmu sendiri, bukan kesalahan orang lain, maka rahmat Allah kita Yesus Kristus akan bersamamu dengan berlimpah. Nah, ini adalah salah satu perkataan dari Bapa Padang Gurun Mesir. Kemudian saya akan mengutip beberapa perkataan dari Maximus, ya, sebagai kefalaya bagi kita sebagai praktikos hari ini. Kasih adalah kondisi jiwa yang paling suci, di mana ia menghargai pengetahuan misteri tentang Allah di atas semua hal yang ada. Kita tidak bisa masuk ke dalam kondisi kasih yang demikian jika kita masih obsesif melekat pada nilai-nilai duniawi. Nah, Mas Yusuf mengatakan kasih itu adalah kondisi jiwa yang paling suci, di mana dengan kasih kita bisa menghargai pengetahuan misteri tentang Allah di atas semua hal yang ada. Kemudian Mas Yusuf berkata lagi, jika kita percaya kepada Tuhan, kita akan kagum akan penghakimannya. Dan rasa takut akan penghakiman ini bisa bermanfaat untuk mengekang obsesi sembrono kita. Setelah kita mendapatkan kendali di sini, kita juga harus belajar menerima penderitaan dengan sabar. Penerimaan ini akan menuntun kita ke dalam harapan yang mendalam kepada Allah. Harapan pada Allah ini mulai memutuskan nus kita dari semua obsesi duniawi. Nah, ketika nus kita telah dibebaskan, akhirnya akan memiliki kasih Allah. Nah, di dalam praktikos ini adalah perjuangan kita itu bukan hanya melawan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, tetapi bagaimana kita itu memiliki kesatuan dengan Allah, yaitu di dalam kasih Allah. Nah, sebab kalau dikatakan Allah itu adalah kasih, berarti divine energinya itulah kasih, dan kita bisa menyatu lewat Dia di dalam divine energinya atau anugerahnya yang disebut dengan kasih itu. Ya. Nah, kalau bagaimana kita bisa menghampiri Allah selain kita menguduskan diri, tetapi kita juga diminta oleh Tuhan untuk bisa mengasihi, sebab Allah adalah kasih. Maka ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka pengetahuan kita tentang kasih, ya, dan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itu adalah bentuk kasih yang harus kita tekankan. Nah, saudara-saudara, jiwa yang belum menjadi korban dari imajinasinya, yang didorong oleh keinginan obsesif dan penuh dengan permusuhan, masih membutuhkan banyak pemurnian. Itu kata Maximus the Confessor. Oleh sebab itu, untuk bisa melakukan kasih, ya, kata Maximus, kita harus menyingkirkan yang namanya keinginan-keinginan obsesif yang penuh dengan permusuhan, yang masih membutuhkan banyak pemurnian. Ya, oleh sebab itu memang kebajikan di dalam kekristenan itu, ya, adalah yang pertama, bagaimana kita selalu connect dengan Allah melalui iman. Karena iman itu adalah salah satu-satunya media yang Tuhan kasih supaya kita bisa selalu touching, ya, connect dengan Allah. Nah, untuk bisa touching, connect dengan Allah itu, iman itu tidak bisa sendiri. Dia harus disentuh dengan anugerah. Ya, itulah artinya yang saya sering sebut sebagai sinergi antara kita dengan anugerah Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Sehingga iman kita itu jadi hidup, menyentuh dengan Allah, lalu apapun yang kita kerjakan itu meaningful, bermakna di hadapan Allah. Nah, waktu kita mau mengerjakan iman itu, ya, Tuhan mengatakan, hai kamu orang yang tidak beriman, kurang beriman, mengapa kamu takut? Nah, di sini iman selalu menghadapi tantangannya sendiri, di mana iman kita itu bisa naik turun. Ada dinamisnya, ada pertumbuhannya.
Nah, pertumbuhan itu bisa disebabkan oleh dosa kita, oleh situasi lingkungan, penderitaan, tantangan hidup yang berat, yang akhirnya membuat kita itu, iman itu akan kembali merosot. Tetapi jangan takut, dalam beberapa Mazmur tadi kita baca lagi, ya, perkataan-perkataan dari Sinletika, Maximus tadi mengatakan bahwa ada anugerah yang akan menaikkan iman itu kembali, akan menopang kita. Lewat apa anugerah itu? Lewat gada dan tongkat tadi, lewat didikan, lewat hajaran Tuhan, lewat lewat berbagai hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, seperti misalnya tantangan yang berat dalam pekerjaan, dalam kehidupan, ya. Nah, itu semua adalah anugerah yang Tuhan pakai untuk mengangkat iman kita kembali. Tujuannya apa? Dua yang penting di sini, yaitu kita semakin mengalami penyucian, ya, dispassion, mengatasi segala hawa nafsu dosa kita. Yang kedua adalah kita akan mencapai yang namanya kasih, ya. Dispassion dan kasih itu adalah dua kebajikan yang kita mesti kerjakan. Ya, namun untuk mencapai dua hal itu, yaitu dispassion tadi, ya, kita semakin kudus, menyingkirkan dosa, dan tapi kita semakin mengasihi. Nah, itu tantangannya cukup berat. Ya, kita juga harus punya kebajikan-kebajikan yang lain. Seperti kata Rasul Petrus, iman itu harus ditambah dengan pengetahuan, harus ditambah kerendahan hati, harus ditambah dengan ketekunan atau kesalehan. Itulah ibadah-ibadah kita, ya. Itulah misalnya doa kita, itulah kefalaya yang kita mesti ingat dalam ketekunan. Nah, itu harus ditambahkan, harus dipupuk terhadap iman itu. Seperti yang pernah saya ajarkan, iman itu seperti benih. Lalu benih itu harus ditanam, dipupuk, dirawat supaya bertumbuh. Nah, perawatan-perawatan itulah, iman itulah harus ditambah yang namanya dengan pengetahuan. Kita perlu belajar, ya. Kita perlu mendapatkan pengetahuan spiritual itu supaya ini memberi makanan kepada iman kita. Kemudian kita perlu bertekun di dalam doa, di dalam ibadah. Kemudian kita juga harus humble, punya kerendahan hati. Kita harus punya kewaspadaan, berjaga-jaga. Kita harus punya ibadah-ibadah yang cukup, ya, membaca firman. Bahkan seperti ini, kita menghafalkan kefalaya atau perkataan-perkataan dari Bapak Padang Gurun, ya. Nah, materi-materi seperti ini akan saya bagikan supaya kita bisa baca kembali, kita hafalkan. Nah, itulah ketekunan, itulah ibadah kita yang harus kita tambahkan terhadap iman kita atau benih itu. Supaya benih itu bisa tumbuh. Tumbuhnya akan menghasilkan apa? Dua buah itu, yaitu kekudusan, kita semakin benci, menjauhi dosa. Lalu yang kedua adalah kita akan menghasilkan yang namanya buahnya kasih. Seperti di dalam kata Rasul Petrus yang pada puncaknya itu adalah kasih kepada sesama saudara, bahkan kasih kepada semua orang. Oke, saudara-saudara semua, tidak terasa saya sudah membagikan ini lebih kurang 30 atau 40 menit. Ya, satu hal yang terakhir saya akan ambil dari Maximus, ya, buat kita semua. Jika kita melihat ke dalam hati kita dan bahkan menemukan ada jejak permusuhan terhadap orang lain atas kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap kita, maka kita harus menyadari bahwa kita masih jauh dari kasih Allah. Kasih Allah benar-benar menghalangi kita dari membenci manusia. Nah, kiranya apa yang dikatakan oleh Maximus ini bisa menolong kita, ya, untuk menghadapi hari ini maupun hari-hari esok. Ya, dia katakan jika kita melihat ke dalam hati kita dan bahkan menemukan ada jejak permusuhan terhadap orang lain atas kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap kita, maka kita harus menyadari bahwa kita masih jauh dari kasih Allah. Kasih Allah benar-benar menghalangi kita dari membenci manusia. Jika Anda mengasihi Tuhan, Anda akan pasti memulai mengasihi sesamamu. Juga akan menemukan diri Anda tidak dapat lagi menimbun uang, tetapi ingin memberikannya dengan cara yang benar. Menjadi dermawan bagi semua orang yang membutuhkan. Nah, saudara-saudara, ini kefalaya dari Maximus. Besok kita akan lanjutkan dengan perkataan-perkataan atau kefalaya yang lain.
dari Bapak Padang Gurun maupun Maximus seperti ini dari Filokalia. Nah, kiranya hikmat-hikmat dari mereka bisa menuntun kita tadi untuk mengerjakan, untuk mencapai dua kebajikan utama itu, yaitu kekudusan dan kasih. Nah, untuk mencapai itu, kita harus merawat iman yang Tuhan sudah berikan dengan bersinergi dengan anugerah Allah, ya. Lalu kita harus merawat itu dengan usaha-usaha kita seperti kerendahan hati, kesalehan hidup, pertobatan, pengetahuan yang kita pelajari seperti hari ini, kefalia-kefalia yang kita hafalkan, ya, dan usaha-usaha lain yang tentunya nanti dalam renungan-renungan berikut saya akan memberikan renungan-renungan atau kebajikan-kebajikan apa sih yang harus kita tambahkan untuk kita bisa mengerjakan iman itu, ya. Nah, jadi pelajaran hari ini dan pelajaran-pelajaran seterusnya itu adalah menolong kita untuk terus bertekun, ya, menambahkan kebajikan-kebajikan yang ada, ya, seperti hari ini kita belajar tidak takut, ya, kita belajar untuk mengingat akan perkataan Tuhan Yesus, hai kamu yang takut, mengapa kamu kurang percaya. Nah, ini adalah salah satu kefalia yang kita mesti hafal, ya. Ini adalah salah satu pengetahuan yang kita mesti tambahkan kepada iman kita, ya, sehingga pelajaran kita, kebajikan hari ini yang kita dapatkan adalah kita tidak takut, ya, meskipun ada banyak tantangan. Kita serahkan semua pergumulan kita di hadapan Tuhan, ya, di dalam doa dan di dalam di dalam iman kita. Terima kasih semuanya sudah menonton. Pada esok hari kita akan berjumpa lagi di jam yang sama, jam yang 11 dalam program seri renungan 3 pendakian, praktikos, teoretikos, dan gnotikos. Sampai jumpa, sampai ketemu besok.